Halo semuanya, halo, kembali lagi dengan Dokter Wibu di sini. Yap, kali ini gue akan membahas One Piece chapter 1046. 1046 mendapatkan judul Raijo, si ninja sakti asal Wano Kuni. Ninja sakti, bukan. Raijo ninja tampan dari Wano Kuni, bukan dari Konoha ya guys, dari Wano Kuni. Raijo akan menjadi tokoh sentral utama pada chapter ini. Yap, di chapter ini kita mendapatkan cover page dengan judul yang sama, yaitu membahas tentang Germa Double Six. Germa Double Six kali ini ditampilkan ada dua siluet yang baru datang ke kediamannya Udin. Bisa kita tebak bahwa dua siluet tersebut adalah anggota Germa Double Six yang belum tertangkap selain dari ayahnya. Yap, kita ke page pertama. Kita melihat Luffy yang sedang meloncat-loncat girangnya dengan dipujikan genderang kemenangan. Dundut dada, dan di situ juga ada Kaido yang masih bingung. Sebenarnya kau ini siapa? Kaido bertanya seperti itu kepada Luffy. Luffy di situ santai, dia hanya meloncat-loncat saja. Twing. Apa ya nama jurus ini? Ku berikan nama Gomu apa? Nah, di sini harus digaris bawahi. Gomu apa? Luffy belum tahu bahwa buah yang dia makan bukan gomu. Apakah nanti akan menjadi Nika Nomi? Apakah akan menjadi seperti itu? Nika Nomi. Apakah jurusnya akan diganti oleh Luffy? Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kaido bertanya kepada Luffy, sebenarnya kau ini siapa? Di page berikutnya kita juga melihat Yunisa yang merasakan genderang suara kemenangan dari Luffy yang persis seperti milik Joy Boy 800 tahun silam. Apakah Luffy reinkarnasi dari Joy Boy? Apakah Luffy sebenarnya adalah Joy Boy yang dihidupkan kembali seperti di manhwa Cina? Cenback Swan? Tidak. Eiichiro Oda tidak berpikiran seperti itu. Luffy menjawab pertanyaan Kaido. Siapa diriku katamu? Aku, Monkey D. Luffy. Orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut dan akan mengalahkanmu. Ujuk Oni, Uwe Panaru. Kaido mendengar hal itu, dia cuma bilang, kau masih tetap sombong seperti biasanya. Tunggu dulu. Tapi ternyata Kaido bilang kalau awakening itu sudah menjatuhkan pikiran, hati, perasaan, dan jiwa badan kita ini menjadi satu dan itu beresonansi menjadi awakening. Berarti Luffy sudah menjatuhkan pikiran dan badannya dan hatinya sudah beresonansi sehingga bisa memunculkan awakening. Tapi awakening Luffy bangkit setelah dia hampir mati. Bahkan bisa dibilang sudah mati setelah kena pukulan Kaido. Luffy tepar, dikira Kaido sudah mati, ternyata dia awakening setelah digebuk oleh Kanabu Kaido. Berarti kita harus berterima kasih kepada Kaido yang sudah membangkitkan kekuatan Luffy. Kaido ngeluh kepada Luffy, sekarang aku sudah kehilangan banyak kastil, anak buah, kastil yang kebakar, anak buahnya udah pada tepar semua. Kaido mengeluh kepada Luffy, dan Luffy bilang, itu masih belum cukup. Aku harus menundukkanmu Kaido. Harus mengalahkan Kaido. Nggak banyak ngomong, Kaido langsung mengeluarkan kanebonya. Gundari Ryusegun. Tuk. Luffy menghindar. Dia cuma twing. Jangan meremehkan aku. Luffy seperti itu. Luffy menghindar serangan Kaido dan dia melakukan serangan balik kepada Kaido tanpa bilang nama jurusnya apa. Apakah Luffy akan siap nanti ke depannya Nika Nomi kan seperti itu? Kaido langsung dibalas pukulan Luffy, sedangkan Kanabo Kaido tidak ada yang kena kepada Luffy. Di situ Luffy kecapean. Setelah memukul Kaido, dia kecapean. Pukulan Luffy sampai tembus ke badannya Kaido sebelumnya kan, sekarang sampai
badannya Kaido sampai benjol-benjol hitam gitu, tuing 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 tuing. Luffy kecapean, Kaido bilang, di bawah sana sedang terjadi kebakaran besar dan anak-anak buahmu dan semua teman-temanmu akan mati terbakar. Belum tahu aja nih si Kaido bahwa di bawah ada penyelamat yang sangat hebat, satu ninja yang sangat tampan yang akan menyelamatkan kastil Onigashima. Luffy bilang, semua yang di bawah aku serahkan kepada mereka, teman-temanku, para samurai Wano Kuni. Tugasku hanya satu, yaitu untuk mengalahkanmu Kaido. Lanjut berpindah pertarungan Luffy dan Kaido, kita langsung ke dalam kubah lantai bawah kastil Onigashima. Kita melihat Nami dan juga Chopper yang sedang kebingungan karena api. Wah, gimana nih? Chopper langsung bilang ke Zeus, Zeus padamkanlah apinya mengeluarkan hujan. Kan Zeus awan. Chopper mikir, wah bisa nih dipadamin apinya sama Zeus. Tapi Zeus bilang, apinya terlalu besar, aku tidak sanggup, kata si Zeus. Lanjut lagi nih halaman berikutnya. Di bagian kastil lantai bawah menunjukkan kru Lau beserta ada Beppo di sana, dan Beppo sedang kepanasan karena di sana sedang kebakaran. Beppo adalah beruang kutub yang habitat alaminya adalah es, sehingga ketika dia terkena api dan panas dia tidak akan buang. Beppo kepanasan dan pingsan tepar. Para kru Lau yang lain berusaha membopongnya. Menyusahkan sekali kau Beppo, pluk jalan. Dan lanjut ke skin berikutnya. Di lantai bawah tanah kita melihat Brook dan Nico Robin, dan para samurai Wano Kuni bilang ke Brook, sungguh kasihan sekali engkau kebakaran sampai seperti itu. Bukan, ini memang bentukku seperti ini, kata Brook. Oh, Robin berusaha untuk mencari jalan keluar tapi tidak ditemukan. Dan di menara otak kiri kita melihat Sanji beserta para geisha. Sanji tampak seperti gentleman yang sedang melindungi para geisha. Para geisha itu ingin menuju ke taman, tapi kata Sanji percuma saja karena tamannya sudah terbakar. Di skin berikutnya kita melihat Apo dan juga salah satu number yang bernama IBB. Dia berteriak seperti itu terus. Di situ terjadi percekcokan antara Apo dan juga IBB. Apo meremehkan IBB karena dia badan besar tapi tidak bisa menahan api. Dia bilang, bakar saja tanganmu, putuskanlah saja tanganmu untuk menahan api tersebut. IBB kepanasan. IBB kesal. Kau mau ngajak ribut, Apo? Kayak anak SMA kayak ngajak ribut gitu. Lo ngajak gelut, sia? Gitu. Gak. Di situ Apo cuma diam saja. Di lantai bawah tanah kita melihat Usopp yang sedang berusaha memadamkan api. Pokoknya semua kru Mugiwara ditunjukkan di sini untuk memadamkan api, tapi tidak ada yang berhasil. Usopp diperlihatkan dengan anggota Kaido yang sudah menjadi budak Otama. Yap, dia adalah pemakan buah iblis smile yang berhasil. Yang badan kuda, rambut kuning, saya lupa namanya siapa. Usopp mengeluarkan jurusnya, tapi dia tidak bisa untuk memadamkan api tersebut. Dan terjadi percekcokan kembali antara Usopp dengan pemakan buah smile. Kuek. Kayak ngajak cekcok gitu mereka. Kita lanjut ke menara otak kiri. Ada Franky yang sedang menggendong Zoro. Franky bilang bahwa dia harus menemukan Chopper secepatnya untuk menemukan Zoro. Chopper, di mana kamu? Ini aku bawa oleh-oleh, alias Zoro. Zoro sedang digendong oleh Franky. Franky sedang menggendong Zoro untuk mencari Chopper agar bisa disembuhkan. Untung aja, coba si Zoro jalan sendiri, nyasar itu kemana-mana. Nah, ini dia adegan paling penting di bagian dalam kastil lantai 4. Kita melihat tokoh utama kita pada chapter ini, yaitu Raijo Uchiha yang akan memadamkan api dengan jurus ninjanya. Di situ kita juga melihat
Yap, kita melihat Raijo mengeluarkan gulungan. Ternyata gulungan itu sudah dimasukkan air. Ketika Junisa sedang mandi di Jo, air sisanya masih banyak. Dan dia bilang dia akan mengambilnya. Dia teringat adegan 20 tahun lalu saat kastil Oden terbakar. Dia ingin menyelamatkan Oden dan semua keluarganya, tapi tidak bisa. Dia mengingat hal itu, dia mengambil airnya, dan ternyata kejadiannya terulang lagi. Kali ini dia sudah siap dengan jurus ninjanya. Dia mengeluarkan air yang sangat besar melalui gulungan tersebut, dan Jinbe berusaha mengendalikannya. Karena Jinbe adalah manusia ikan, dia bisa mengendalikan air. Jinbe sudah siap, keluarkan saja Raijo, aku sudah siap. Dan Raijo langsung mengeluarkan jurus ninjanya. Tuing 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 tuing. Air keluar dari gulungan tersebut, dan Jinbe berusaha untuk menyebarkan air tersebut, dan api di kastil Onigashima hilang. Banjir di mana-mana. Salut untuk Raijo, tokoh utama kita di chapter ini. Air menyebar ke seluruh kastil setelah disebarkan oleh Jinbe. Banyak anggota yang selamat. Di situ ditampakkan killer yang sudah selamat setelah melihat air, dan ditampakkan juga para pemakan buah semua yang sudah dijinakan oleh utama. Mereka juga senang setelah melihat air. Setelah melihat air, mereka bersorak, kita selamat, dan skin langsung berpindah ke tempat dua pasangan sejoli kita yang sedang kita sedang melihat Momonosuke dan juga Otama. Bapaknya saling bermusuhan, tapi mereka berdua saling berteman. Yap, Momonosuke dan juga Yamato. Yamato bilang, ayo bergegas Momonosuke. Kata Yamato, Momonosuke bilang, kenapa kan Kaido masih hidup? Jadi awalnya bakal aman-aman aja, tapi kata Yamato bahwa Kaido sudah mencapai batasnya. Awan yang menggotong Pulau Onigashima itu akan hilang dan akan jatuh langsung ke bawah di ibu kota bunga. Makanya di situ Yamato bilang ke Momonosuke untuk segera membuat awan yang persis seperti milik Kaido untuk menahan Pulau Onigashima. Apakah nanti Pulau Onigashima akan terbang dan melayang di udara seperti di manhwa Cina? Enggak. Momonosuke terus bertahan untuk membuat Homuragano. Dia terus berusaha. Di chapter selanjutnya, kakak Momonosuke berhasil. Kita lihat saja di chapter selanjutnya. Lanjut ke skin berikutnya. Yamato terus memaksa Momonosuke untuk membuat Homuragano, dan dia menarik kumis naga Momonosuke. Sudah ku bilang, itu satu-satunya jalan keluar. Engkau harus membuat Homuragano untuk menahan Pulau Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota bunga. Maka Yamato dan Momonosuke berhasil menyelamatkan ibu kota bunga. Yap, kita saksikan di chapter selanjutnya. Dan di skin terakhir, inilah dia skin yang kita tunggu-tunggu. Luffy memegang petir dengan mode Nika no Mi-nya. Di halaman terakhir ini, Luffy memegang petir dengan tangan kanannya seperti Zeus, dan di sana Kaido cuma tersenyum. Dia seakan meremehkan kekuatan Luffy. Jadi apakah yang akan terjadi di chapter berikutnya? Sayang sekali, minggu depan libur. Di chapter ini kita melihat para kru Mugiwara yang panik karena kebakaran yang terjadi di kastil Onigashima. Tetapi semua kepanikan itu hilang setelah Babang Ninja tampan kita Raijo memusnahkan api tersebut dengan gulungan ninjanya yang sudah dikendalikan airnya oleh Jinbe, dan kita melihat Luffy mengendalikan petir. Apakah itu kekuatan Nika no Mi? Tidak. Itu hanyalah awal dari kekuatan Nika no Mi yang lebih gila lagi ke depannya. Luffy akan seperti Avatar, pengendali api, air, tanah, juga semua elemen di bumi ini. Di dunia One Piece semua elemen bisa dikendalikan. Akankah seperti itu? Apakah itu kekuatan Nika no Mi dan ini adalah awal? Saksikan teorinya di Dr. Wibu selanjutnya. Kita akan bahas teori lengkap One Piece. Luffy, buah-buah Nika no Mi,
akan bisa mengendalikan semua elemen yang berada di One Piece. Dan elemen pertama yang dikendalikan oleh Luffy adalah elemen petir. Yap, sekian hari ini untuk chapter One Piece 1046-nya dengan judul Raijo. Kita saksikan 2 minggu lagi untuk chapter 1047-nya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini agar Dr. Wibu tetap stay tune, tetap berkarya. Ya, see you next time, dan terima kasih banyak.